Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hari Aspriono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat dan menghapus tabel pada database MySQL. Baik, untuk praktek saya akan jelaskan menggunakan command prompt. Saya sudah berada di folder MySQL saya dan saya akan masuk menggunakan perintah MySQL menu root. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam MySQL ataupun MariaDB. Saya akan gunakan database yang sudah pernah saya buat, yaitu toko elektronik. Caranya use spasi nama database-nya yaitu toko_elektronik. Titik koma enter. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam database toko elektronik. Selanjutnya saya akan contohkan membuat tabel. Formatnya kita ketik dengan perintah create table. Kemudian nama tabelnya misalkan kategori. Kemudian buka kurung, di sini kita mengetikkan nama-nama kolomnya. Kita boleh ketik dalam satu baris atau dengan cara enter seperti ini. Jadi sebelum kita akhiri dengan titik koma, saat kita enter berarti itu masih dianggapnya dalam satu baris perintah. Misalkan namanya adalah kode, maksudnya kode kategori ya. Kemudian tipe datanya int, kemudian not null. Oke, koma. Berikutnya nama kategori, tipe datanya varchar misalkan, panjangnya misalkan 50. Oke. Kemudian ini juga not null. Koma. Nah, setelah ini kita bisa tentukan primary key-nya. Atau kalaupun misalkan kita nggak pakai primary key juga sebenarnya bisa saja, tapi kita coba tambahkan primary key. Primary key ya. Buka kurung, kita pakai kode kategori ya. Kemudian tutup kurung titik koma. Ini tutup kurungnya harusnya 2 ya. Di enter dulu, boleh seperti ini, tutup kurung titik koma. Nah, baru kita enter. Nah, perintahnya sekarang dijalankan karena sudah kita akhiri dengan titik koma dan tidak ada kesalahan ya. Sekarang kita lihat show tables. Enter. Nah, jadi database toko elektronik sekarang sudah memiliki satu buah tabel, yaitu kategori. Sekarang kita akan membuat tabel berikutnya. Dengan huruf kecil saja ya, saya nulis perintahnya, create table. Nah, sekarang saya akan buat tabel pelanggan. Buka kurung. Saya coba dalam satu baris saja. Jadi pertama ID kolomnya adalah ID pelanggan, tipenya int, kemudian not null. Kemudian ini saya buat auto increment ya. Auto increment, kemudian koma, sambung dengan nama pelanggan dalam satu baris misalkan, nggak saya enter. Nama pelanggan ini tipenya varchar, panjangnya 50. Tutup kurung, saya sambung lagi not null, kemudian koma, sambung lagi kolom yang berikutnya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Kemudian berikutnya email ini juga varchar, panjangnya 50 misalkan ya. Kemudian tidak boleh kosong emailnya, not null. Nah, kemudian primary key-nya. Nah, primary key-nya kita pilih ID pelanggan, tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung lagi, titik koma. Sekarang saya coba enter. Oke ya, berhasil ya. Dan saya lihat show database lagi, show tables. Nah, sekarang database toko elektronik itu sudah memiliki dua tabel, yaitu kategori kemudian pelanggan ya. Oke ya. Nah, berikutnya saya akan contohkan satu lagi membuat tabel satuan. Create tabel satuan ya, buka kurung. Oke.
ID satuan int, kemudian not null, kemudian auto increment, koma, berikutnya nama satuan, ini varchar, panjangnya 20, kemudian koma. Nah, kita tentukan primary key-nya, primary key ID satuan. Oke, sudah, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, itu untuk tabel satuan. Kita lihat lagi show tables. Nah, sudah ada 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan skema kita di video yang pertama, itu ada tabelnya, ada 4 ya, ada 4 tabel ya. Tapi tidak ada tabel kategori. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi membuat tabel produk ya, buat tabel produk. Jadi create table product, buka kurung ya, enter, ID produk atau ID produk int not null auto increment, koma, nama produk varchar, ini untuk nama berapa ya, nama 100 supaya 100, ini juga not null, koma, berikutnya yaitu ID satuan. Nah, jadi gini ceritanya, ID satuan ini tipenya int, kemudian nilainya nanti itu akan mengambil dari tabel satuan gitu ya. Jadi ini foreign key ya namanya, foreign key dari tabel produk. Nah, kemudian kita lanjutkan harga sekarang. Harga ini int juga, tapi kita tentukan panjangnya nggak usah lah ya, int. Kemudian stok, nah, jumlah stok ya, stok ini int, kita tentukan saja panjangnya 5. Oke, berikutnya kita tentukan dulu primary key-nya. Primary key-nya ini ID produk, kurung ya, primary key-nya ID produk. Nah, kita kalau mau menambahkan foreign key secara langsung itu kita bisa tambahkan gini, ini kita enter dulu, nggak usah pakai koma ya. Kemudian oh sorry, sebenarnya harusnya pakai koma sih ya, coba komanya taruh di situ ya, mudah-mudahan sih nggak masalah. Kita buat foreign key-nya yaitu ID satuan. Nah, kalau kita membuat foreign key maka harus jelas itu referensinya kemana, reference ke satuan, ke tabel satuan, kemudian ID satuan. Selain itu juga kita harus tentukan constraint-nya on delete. On delete-nya restrict, on update cascade. Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, saat kita sudah mengisi dengan data-datanya ya. Cascade, oke, enter, tutup kurung, titik koma. Coba saya enter ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil ya. Oke, kita tampilkan lagi show tables. Oke, berarti sekarang kita sudah punya pelanggan produk satuan. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat tabel transaksi ya. Create tabel transaksi, kurung ya. Nah, ini pertama ID transaksi, ini tipenya int, not null,
kemudian auto increment ya. Kemudian jadi ini memiliki dua foreign key, yaitu ID pelanggan kan yang bertransaksi pelanggan ya. Kemudian ini tipenya INT not null, terus dia juga punya ID produk. Nah, ID produk ini tipenya juga INT not null. Kemudian produknya yang dibeli sudah ada. Berikutnya jumlahnya, jumlah ini juga INT, kita batasi 5 maksimum not null. Berikutnya setelah jumlah nih tanggal ya, tanggal transaksi maksudnya, berarti tipenya date not null. Kalau date ini nggak perlu tentukan panjangnya. Nah, kemudian kita tentukan primary key. Primary key-nya yaitu ID transaksi. Nah, di sini tuh ada dua foreign key ya. Ada dua foreign key. Kita ketik foreign key pertama yaitu ID pelanggan. Foreign key pertama yaitu ID pelanggan. Nah, dia reference ke tabel pelanggan, ke ID pelanggan. Kemudian constraint-nya on delete, restrict on update, cascade. Kemudian koma. Nah, foreign key yang kedua yaitu ID produk. ID produk, reference ke tabel produk, kolomnya ID produk. Kemudian on delete, restrict, on update, cascade. Oke, kalau sudah enter, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Oke, berhasil ya. Sekarang kita tampilkan lagi show databases. Kok databases lagi, show table, titik koma, enter. Oke, kita sudah punya 1 2 3 4 5, ada 5 tabel ya dalam database kita. Namun yang kita rencanakan sesuai dengan yang ada di database toko elektronik di video pertama itu hanya 4 ya. Jadi tabel kategorinya itu tidak kita gunakan. Nah, bagaimana cara menghapus tabel? Caranya gunakan juga perintah drop. Drop tabel, nama tabelnya yaitu kategori. Di koma, enter. Oke, kita tampilkan lagi show tables. Oke ya, tinggal 4. Sekarang kita akan coba melihat struktur dari tabel pelanggan. Kita bisa ketikkan describe kayak gini, describe pelanggan, titik koma, enter. Nah, kita bisa menampilkan yaitu struktur tabelnya. Jadi fieldnya apa saja, tipe datanya apa, kemudian status nullnya apakah dia not null atau boleh null, kemudian primary key-nya, kemudian ekstranya di situ ada auto increment. Begitu juga dengan tabel yang lain, describe. Misalkan kita mau tabel produk ini ya, atau mau tabel yang tadi ya, tabel transaksi, boleh diketik lengkap describe atau DSC saja gini juga boleh. Nah, sama tampilannya. Tampilkan juga yang satuan ya. Oke, kita sudah berhasil membuat 4 tabel, tadi 5 ya, kita menghapus 1 tabel jadi tinggal 4. Inilah sesuai dengan database yang kita rencanakan di video yang pertama.
atau skemanya nanti bisa kalian download di link deskripsi ya, supaya mudah untuk kalian latihan di rumah. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan silahkan mengisi kolom komentar. Dan tutorial ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.